Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 dengan saya, Eli Kusnadi, NIM D600-200-114. Dan rekan saya, Rahma Rizky Sandi dengan NIM D600-200-102. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, web statis, yang kedua, arsitektur MVC dan pada Django, yang ketiga, penjelasan web dari kelompok kami. Yang pertama, mari kita mendengarkan terlebih dahulu mengenai penjelasan web statis dan MVC pada Django yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama, di sini saya akan mempresentasikan mengenai web statis dan MVC pada Django. Nah, yang pertama adalah pengertian dari web statis, yang kedua adalah MVC arsitektur pada Django. Apa sih web statis itu? Web statis adalah sebuah website di mana informasi yang terdapat di dalamnya tidak dapat berubah-ubah. Jadi, tampilan yang terdapat pada website nanti hanya sesuai dengan apa yang tertulis pada script yang digunakan, seperti misalkan pada HTML. Jadi, yang tertampil itu hanya sesuai dengan script yang terdapat pada HTML. Nah, kenapa tidak dapat berubah-ubah? Karena web statis tidak menggunakan database seperti web dinamis. Lalu yang kedua, hal-hal apa saja yang terdapat pada web statis? Yang pertama, biasanya web statis itu menggunakan bahasa markup. Nah, yang paling banyak digunakan itu ialah HTML. Lalu yang kedua, tampilan pada web statis itu dapat diatur. Nah, biasanya web statis itu dapat diatur menggunakan CSS atau Cascading Sheet Style. Nah, CSS ini itu bisa digunakan pada HTML. Lalu yang selanjutnya adalah tampilan pada web statis itu dapat ditambahkan gambar atau video. Nah, itu terdapat pada menu statik. Nah, menu statik ini tuh terinclude dalam CSS. Nah, yang terakhir adalah biasanya dalam web statis itu menggunakan sebuah framework. Nah, di sini framework yang kami gunakan ialah Django. Nah, tujuan dari Django di sini itu ialah digunakan untuk membuat web yang dinamis, kaya akan fitur, dan aman. Selanjutnya, gimana sih cara kerja dari website itu? Nah, yang pertama ialah user atau klien itu akan merequest ke dalam server. Selanjutnya, server itu akan menerima respon dari user. Nah, lalu server akan mengambil data pada file views. Jadi, si Django pada saat Django ini akan mengambil data yang terdapat pada file views. Lalu selanjutnya, server ini akan mengirimkan data dari file views. Dan akhirnya yang terjadi ialah tampilan pada halaman website nanti itu sesuai dengan apa yang di-request oleh user. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai arsitektur MVC. Nah, arsitektur MVC pada Django ialah pola desain atau arsitektur yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak, di mana terdapat pemisahan yang jelas antara model atau data dan user interface atau view-nya. Nah, MVC itu kepanjangan dari Model View Controller. Yang pertama, model. Model adalah penghubung antara controller dengan database untuk mengambil data pada database. Yang kedua, view. View merupakan presentasi atau hasil halaman yang akan dipakai sebagai respon untuk dikirimkan kepada user. Yang terakhir adalah controller. Controller merupakan pengontrol aliran request atau data. Nah, tugasnya itu untuk menerima request yang dikirimkan dari klien. Nah, selanjutnya di sini adalah cara kerjanya dari MVC itu. Yang pertama, user akan merequest URL di website. Nah, lalu selanjutnya, pastikan sudah terhubung ke internet. Nah, lalu selanjutnya, server ini akan mengeksekusi request tersebut dan masuk ke menu routing atau urls.py. Nah, di sini, Django, lebih tepatnya, itu akan mengambil file view. Nah, tujuan dari model dan controller ini itu saling terhubung, yaitu menghubungkan data antara satu dengan yang lain. Dan akhirnya controller itu akan mengirimkan hasil data ke file view. Lalu file view akan kembali lagi ke server. Nah, lalu server akan mengirimkan kepada user dan hasilnya ialah tampilan website yang di request oleh user.
Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya untuk menjelaskan mengenai tampilan website yang telah berhasil kelompok kami buat. Baik, pada website ini kami memilih nama perusahaan yaitu Official Philips Tour Indonesia. Di website ini terdiri dari beberapa halaman, yaitu yang pertama halaman home yang terhubung dengan halaman Explore Us. Kemudian ada halaman about yang terhubung dengan halaman daftar produk dan daftar harga. Kemudian ada lagi halaman kontak us. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai halaman home. Pada halaman home ini adalah tampilan awal dari website kami. Di menu home ini terdiri dari ucapan selamat datang di Official Philips Tour Indonesia, yang di bawahnya ada halaman Explore Us yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian di bawahnya lagi ada alamat dari perusahaan Official Philips Tour Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai halaman Explore Us. Pada halaman Explore Us ini terdapat pada halaman utama yang berupa button atau tombol yang nanti akan menghasilkan tampilan dari informasi dan profil dari perusahaan Official Philips Tour Indonesia. Pada tampilan sebelah kiri ini terdapat informasi mengenai kualitas dari produk dihasilkan dari perusahaan Official Philips Tour Indonesia. Pada bagian sebelah kanan atau yang di tengah halaman berisi profil singkat perusahaan Philips Tour Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai about. Halaman about ini adalah halaman yang menampilkan berbagai pilihan link menu yang terhubung menjadi satu. Halaman about terdapat pilihan beberapa tampilan halaman daftar produk dan tampilan halaman daftar harga. Kedua halaman tersebut dapat dibuka dengan mengarahkan kursor ke menu about, lalu akan muncul pilihan dari keduanya. Tujuan halaman about adalah agar pengguna dapat memilih menu yang akan dipilih dengan tampilan yang lebih sederhana dan tidak menumpuk menjadi satu pada halaman sehingga terlihat lebih sistematis. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai halaman daftar produk. Pada halaman daftar produk, ini adalah halaman yang menampilkan gambar dari produk yang dijual di Official Philips Tour Indonesia. Pada halaman daftar produk, pelanggan dapat melihat spesifikasi gambar dan harga yang tertera di bawah gambar, sehingga bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam melihat maupun memilih produk dalam satu waktu. Kemudian yang kedua yaitu halaman daftar harga. Pada halaman daftar harga menampilkan tabel yang berisi daftar produk dari Official Philips Tour Indonesia. Tabel yang disajikan berisi kode produk, nama produk, garansi yang diperoleh, ketersediaan produk, dan harga produk. Tujuan dari halaman daftar harga adalah halaman untuk memudahkan konsumen dalam melihat semua informasi dalam satu waktu. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai halaman kontak us. Pada halaman kontak us ini adalah halaman menu yang berisi tampilan berupa layanan pelanggan. Pada halaman kontak us, pelanggan atau user dapat menginput data diri berupa nama, nomor telepon, alamat, serta kritik dan saran. Tujuan dari halaman kontak us adalah untuk memudahkan pihak website atau perusahaan dalam menerima keluhan, pertanyaan seputar produk yang dijual maupun kritik dan saran kepada penyedia website perusahaan. Sekian presentasi dari saya yang menjelaskan mengenai website yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 20, yaitu presentasi pertama mengenai pengertian dari web statis, yang kedua mengenai MVC arsitektur pada Django, dan yang terakhir ialah mengenai halaman website yang telah kelompok 20 berhasil buat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.